Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fatih Amelia dari Prodi Manajemen Pendidikan tahun angkatan 2020B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen kurikulum dalam pendidikan karakter yang bersumber dari buku Manajemen Pendidikan Karakter karya Dakir tahun 2019. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-like dan komen. Terima kasih. Implementasi pendidikan karakter di sekolah. Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana yang digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam 3 pilar pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur. Dan agar proses pembelajaran tersebut berhasil guna, peran guru sebagai sosok panutan yang sangat penting untuk menentukan. Sementara itu, dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi dan juga penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi tersebut. Proses pembudayaan dan pemberdayaan yang mencakup pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan penguatan harus dikembangkan secara sistematik, holistik, dan dinamis. Selanjutnya ada model evaluasi CIPP pendidikan karakter. Untuk mengevaluasi program pendidikan karakter di sekolah adalah dengan model evaluasi CIPP yang terdiri dari konteks, input, process, and product yang dikembangkan oleh Savelbem. Model evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu pimpinan atau pengelola dalam mengambil suatu keputusan tentang program yang dijalankannya. Yang pertama itu komponen konteks, merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi, karakteristik populasi, dan sampel dari individu yang dilayani, dan juga tujuan program. Kemudian komponen input, membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber daya yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Kemudian komponen proses, mendeteksi atau memperbaiki rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir ada komponen produk. Dari hasil evaluasi proses diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau guru untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir maupun modifikasi dari suatu program. Kemudian ada bentuk-bentuk pembelajaran terpadu pendidikan karakter. Bentuk-bentuk ini terbagi atas 10 bentuk. Yang pertama ada fragmentasi. Dalam model ini suatu disiplin yang berbeda dan terpisah dikembangkan merupakan suatu kawasan dari suatu mata pelajaran. Yang kedua, bentuk koneksi. Dalam model ini, dalam setiap topik ke topik, tema ke tema, atau konsep ke konsep, isi mata pelajaran dihubungkan secara tegas. Yang ketiga, bentuk sarang. Dalam model ini, guru mentargetkan variasi keterampilan, yaitu sosial, berpikir, dan keterampilan khusus dari setiap mata pelajarannya. Yang keempat, rangkaian atau urutan. Dalam model ini, topik atau unit pembelajaran disusun dan diurutkan selaras dengan yang lain. Ide yang sama diberikan dalam kegiatan yang sama, sambil mengingatkan konsep-konsep yang berbeda. Kemudian yang kelima ada patungan. Dalam model ini, perencanaan dan pembelajaran menyatu dalam dua disiplin yang konsep atau gagasannya muncul saling mengisi sebagai satu sistem. Yang keenam ada model jala-jala. Dalam model ini, tema atau topik yang bercabang ditautkan ke dalam kurikulum. Dengan menggunakan tema itu, pembelajaran mencari konsep atau gagasan yang tepat. Yang ketujuh ada untayan simpul. Dalam model ini, pendekatan mata kurikuler menjalin keterampilan berpikir, sosial, integrasi, teknik, dan keterampilan belajar melalui variasi disiplin. Yang kedelapan, integrasi. Dalam model ini, pendekatan interdisipliner memasangkan antar mata pelajaran untuk saling mengisi dalam topik dan konsep dengan beberapa tim guru dalam model integrasi real. Yang kesembilan ada model peleburan. Dalam model ini, suatu disiplin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keahliannya. Para pembelajar menjaring semua isi melalui keahlian dan meramu ke dalam pengalamannya.
Dan yang terakhir ke-10 yaitu model jaringan, di mana dalam model ini pembelajaran menjaring semua pembelajaran melalui pemandangan keahliannya dan membuat jaringan hubungan internal mengarah ke jaringan eksternal dari keahliannya yang berkaitan dengan yang ada di lapangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.